Kami dari cast film Komang, saya berperan sebagai Husni. Saya Kisha Afaro, saya berperan sebagai Raim. Saya Rora Ribeiro, berperan sebagai Komang. Saya Neneng Rismawandari, berperan sebagai Ola. Saya Azan Fema, berperan sebagai Arya Wicaksana. Ya, itu dia. Suka. Hari ini kita mau jawab pertanyaan dari kamu. Mana yang lebih sulit menurutmu? Memperjuangkan cinta atau melepaskan seseorang yang kamu sayang? Saya kalau masalah memperjuangkan cinta, gampang. Tapi merelakan dan melepaskan orang yang kita sayang dengan dia yang dia sayang baru itu jauh lebih sulit daripada memperjuangkannya tuh. Walaupun puncak tertinggi dalam mencintai adalah Mengikhlaskan. Lebih sulit memperjuangkan. Melepaskan. Oh. Tapi Kenapa? alasan saya mungkin berbeda karena di dalam kamus saya tidak ada kata menyerah. Ya. Menyerah itu hanya untuk orang yang kalah, orang yang tidak mau berusaha saja gitu. Dan sudah pernah merasakan walaupun tidak sampai menikah tapi sudah pernah merasakan memperjuangkan cinta dan tidak sesulit itu juga ternyata. Lebih sulit memperjuangkan. Kenapa? Kenapa? Karena menurut aku kalau misalnya udah ada pertanyaan untuk melepaskan kali ya, berarti emang mungkin seharusnya kita harus melepaskan. Kadang, menurut aku. Benar. Aku yakin Neneng juga setuju sama ini. Sama aku juga. Sama kayak Aurora. Menurut Neneng lebih susah memperjuangkan karena susah ya nyari cowok tipe ibu. Bukan tipe kita. Lebih susah. Lebih susah karena kalau misalnya melepaskan, ya sudah saya mah ikhlas saja karena kan pasti bisa berteman. Kalau saya ya, abang saya. Kalau aku sih mau melepaskan ya. Oh iya sih, bener sih. Sama-sama bang. Iya, coba. Karena laki-laki itu kalau saya pribadi tipikal pengingat yang baik. Jadi menghargai setiap memori, kenangan. Kenangan kayak, apa saja yang kau ingat? Ya misal ini contoh saja kalau memperjuangkan itu kan mungkin ya tapi orang beda-beda ya. Kalau memperjuangkan kan kita sedang ada di fase berjuang untuk cinta itu sendiri. Tapi kalau untuk melepaskan itu melepaskan orang yang kita perjuangkan. Wah, Itu. Belum tentu juga sih. pukul pak maksudnya. Sorry. Kata-kata hari ini harus ada. Jika kamu bisa mengulang satu momen dalam hidup, apakah ada yang ingin kamu ubah? Terutama soal cinta atau keputusan besar dalam hidupmu. Saya tidak kita pernah menyesal tapi ya sudahlah, hidup harus tetap berjalan. Kalau saya itu tidak pernah ada penyesalan dalam hidupnya saya, kecuali satu adalah pernikahan ini. Menyesal kenapa tidak dari dulu. Hampir suzon ya. Iya. Kalau dari dulu kita syuting 5 tahun lalu tuh. Cuman gara-gara ada yang dikejar tadi, Ode dalam filmnya, ada yang tersiksa dengan rindu tuh. Itu dia. Saya menyesal kenapa tidak dari dulu menikah. Itu dia. Apa momentum yang kalau bisa kembalikan waktu, keputusan besar dalam cinta ataupun? Saya paksa nenek saya tetap di rumah sakit. Karena kan nenek kan ada kanker serviks kan. Cuma waktu itu disuruh pulang, nggak saya tahan. Dan akhirnya karena nggak ada pengobatan yang intensif ya, duluan dia. Andai itu bisa diulangi ya? Andai bisa diulang. Kalau Neneng justru nggak perlu ada yang dirubah. Karena kalau misalnya ada yang dirubah, maksudnya masa lalu kita kan ngebentuk kita yang sekarang ya. Apa yang bikin kita menyesal tuh justru itu yang paling gede bisa bikin kita belajar. Itu justru kayak pelajaran yang terjadi kan. Gimana caranya nggak ngulang penyesalan yang selanjutnya gitu. Dan apabila tak bersamamu. Setuju, aku setuju sama Neneng. Aku baru kepikiran. Masuk tuh. Ya kamu juga kan? Setuju, sama. Aku juga sama kayak Neneng. Karena kalau misalnya aku nggak ngelewatin semua kesusahan-kesusahan aku nggak mungkin jadi kayak diri aku sekarang. Bagaimanapun ya kita harus percaya apa yang terjadi di masa lalu itu adalah sebuah takdir Tuhan gitu kan. Masya Allah. Berat ya? Dan itu Coba kasih ayat dulu. baik atau buruknya masa lalu tersebut itu yang membentuk kita sampai sekarang ini. Jadi kalaupun ada yang penyesalan-penyesalan di hari lalu yang perlu diubah, itu adalah penyesalan-penyesalan yang buruk mungkin. Kayak tindakan-tindakan yang dirasa kurang baik, mungkin itu. Apa tuh contoh? Pacaran. Mungkin contoh Haram. Masya Allah, Dikat abang. aja itu bang. Tapi kalau misalnya ada momen yang pengen diulang, kan tadi momen yang pengen diubah. Kalau misalnya momen yang pengen diulang apa? Kalau saya kayak sesederhana pergi taruh bersama bapak. Waduh.
di masa tuanya tuh sayang banget. Baru mau kaya meninggal dia. Aduh. Tadi tikok di atas. Sama lagi. Kayak saya itu sangat cemburu sama orang yang sholat Jumat dengan anaknya. Sangat cemburu tuh, bapak dan anak cemburu. Karena saya bapak sudah meninggal tuh. Alhamdulillah anak sudah jadi. Sekarang kalau tarawih bawa sama anak, Sudah bisa naik motor? tergantikan itu kerinduannya. Saya ingin mengulang jalan-jalan malam sama neneng dan sama teman di Bau. Orang kan jadi ngiranya apa ya? Ini kayak klarifikasi nih. Sorry. Yang detail dong. Saya itu selama syuting tidak pernah jalan-jalan keluar. Jadi hari terakhir syuting dia ngajak keluar. Ayo kita main. Makan Indomie. Makan mie. Harus Kita mah itu bener, gimana sih? Iya itu doang. Jadi waktu itu hari terakhir syuting. Nenek ngajak dia kayak, lo udah jalan-jalan belum ngelihat jalanan bau-bau? Ya dan itu berkesan sekali karena saya nggak ada keluar explore bau-bau gitu. Dan dadakan. Biasa kita di kolam aja. Bertiga mas? Sama Vivi. Sama Pipin. Bertiga sama setan. Mas jangan ngegiring Orang opini siapa yang mas. sama siapa? Pipin ada Pipin. Stand up, Anak bau-bau bertiga. Cewek juga. Cewek juga. Oh neneng di bau-bau ada yang pengen diulang. Apa? Naik perahu sama Aurora. Iya, itu aku juga pengen ngulang. Sumpah, itu kayak seru Kalau aku banget. ikutan mungkin aku pengen ulang itu juga. Enggak ada. Saya nggak ada masalahnya. Dia ajak aku dulu aja. Masalah apa sih ini orang? Kita ikut-ikut. Itu seru banget kayak. Seru banget. Itu hari Hampir hanyut terbahagia. ya. Iya, hari terbahagia Neneng tahun kemarin tuh pas sama Aurora. Sama. Paling bahagia dalam 1 tahun momen itu. Nice. Apa arti cinta sejati menurutmu? Apakah itu sesuatu yang diperjuangkan atau sesuatu yang datang dengan sendirinya? Ya kalau menurut saya sih cinta sejati itu yang diperjuangkan ya. Cinta yang datang itu bisa dalam bentuk apapun. Mengawal tuh. Cinta yang diperjuangkan, jadi ada proses di situ. Jadi ada Belum makannya proses. sebuah. Ada proses, ada mungkin air mata, ada mungkin ada tawa. Jadi Air mata dan cinta sejati itu terbentuk sebetulnya. Justru menurut Neneng cinta sejati itu tuh cinta yang datang dengan sendirinya. Karena cinta tuh kayaknya nggak butuh pengorbanan. Kalau kita berkorban tuh berarti ada sesuatu yang kayak harus kita kasih buat orang. Sedangkan cinta tuh nggak saling. Sebenarnya kan dari saling kata kasih mengasihani kan. Tapi kayak cinta datang dengan sendirinya karena cinta tuh nggak minta dan meminta gitu. Jadi ya udah datang aja lepas aja. Yes, kalau gitu seperti barter ya gitu ya. Jadi transaksional banget kalau mau diperjuangkan. Bersyarat tuh. Tapi diperjuangin kan bukan tentu berkorban maksudnya. Tapi gimana? Kalau menurut aku cinta sejati itu datang dengan sendirinya. Cuman kalau nggak diperjuangin itu akan pergi Dengan sendirinya. dengan sendirinya. Selanjutnya. Kalau tidak diperjuangkan. Bener sih. Nice bang. Iya, sorry. Karena kan saya percaya cinta itu apa lupa. Kadang-kadang tak ada logika. Nanti ditunggu. Dalam hati. Cinta itu nggak ada yang 50-50 menurutku. Tapi Pastinya di setiap momen ada yang saling mengalah, ada yang misalkan ya akunya 70 misal gitu, terus neneng 30, nanti di momen yang berbeda nenengnya 90, akunya cuma 10 gitu. menurut lo cinta sejati itu harus ada Diperjuangkan. perjuangannya. Iya. Karena cewek katanya kan cewek-cewek sepakat kan cinta itu datang sendiri. Nah, Tapi biar harus saya- diperjuangin. Biar saya yang bagian berjuang gitu. So sweet. Oke. Nah ini kan ada di film juga waktu first date itu Ade pertama kali berjumpa itu langsung ditembak tuh, dan kejadian di kisah nyata tuh. Itu kejadian aslinya 2015, itu berarti 10 tahun yang lalu tuh kejadian. Kalau dibilang apakah diperjuangkan? Iya berjuang, tapi sejauh pengalaman saya saat menikah ini ternyata kayaknya memang datang sendirinya deh. Sejatinya ya? Sejatinya ya, cinta sejati itu sesuatu yang datang sendiri tuh, karena itulah kenapa ada kata jatuh di antara jatuh cinta. Sama seperti jatuh, kita tidak pernah pilih mau jatuh pada hati yang mana. Ya itulah. Next. Pernah
Pernahkah kamu merasa harus memilih? Pernahkah kau merasa? Jeng 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 jeng. Aku orang juga, ntar dituntut juga. Tadi dituntut juga sama dia. Pernahkah kamu merasa harus memilih antara impian dan cinta? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Saya pilih impian lagi waktu itu. Saya pilih impian. Karena kalau saya nggak sampai dengan impian saya ini, yang dalam arti kan punya karir yang bagus, punya keuangan yang stabil dan lain-lain. Kalau itu nggak tercapai duluan, bagaimana saya mau memperhatikan, menyayangi cinta saya dengan baik gitu. Jadi impian dulu, baru cinta. Jadi kamu tipe orangnya yang harus sukses dulu baru bisa ngebiarin diri kamu bahagia? Iya. Kecuali kalau ada yang mau nerima saya, misal, Versi itu. udah kamu nggak usah kerja deh sama aku aja gitu. Ya, sama tante aja. Sama tante aja. Bisa gitu kan? Tidak, nggak usah kerja lah, kamu temenin aja lah gitu ya. Kan itu ada cita-cita dulu, baru cinta-cinta lagi. Itu ya. Dapat lagi bang. Kalau saya tuh rajin dapat posisi itu. Waktu Ode ke Jakarta kan itu kan cita-cita dulu, baru cinta-cinta dulu tuh. Makanya saya pernah tulis surat sama Komang itu. Tidak ada di film soalnya. Suratnya itu, maaf hidup denganku menyebalkan, penuh curiga dan melelahkan. Tapi ada hidup yang lebih menyebalkan dan melelahkan, adalah hari-harimu tidak ada sayanya. Udah pernah itu di podcast mas? Yang lain. Gak mau, saya udah tahu semua podcastnya mas. Biar cari jawaban, kita mikir loh di sini pertama kali mas. Dan apabila udah dilagu lagi. Udah dilagu. Yang lain mas. Tapi itu surat buat Iya. namanya Bung. Kamu? Aku belum dapat jawabannya dari itu. Sebab lagi berjalan sekarang. Iya. Aku belum dapat jawabannya. Saya kemarin begitu pemikirannya, karena pengen cita-citanya yang dikejar, baru cari perempuan yang nyambung dengan cita-citaku. Iya. Kebetulan Komang nyambung-nyambung aja. Iya, karena juga agak susah kalau mau cari cewek yang mau nemenin sampai tercapai cita-citanya gitu loh. Ya karena Ini lebih baik kebanyakan. Karena kalau kita sudah sukses, selera kita bukan dia lagi. Betul, dan kebanyakan cowok-cowok berjuang doang, tapi di nol terus. Wah, kayak pernah denger yang ini nih. Neneng pernah kayak mana? Berjuang mulu. Gimana ceritanya tuh? Harus memilih antara impian dan cinta. Pada saat itu Neneng milih impian karena impian Neneng itu yang ngehidupin banyak cinta di keluarga Neneng. Jadi kayak Cita-cita. jadi kayak apakah cinta ini tuh bisa ngegantiin cinta lainnya, kan nggak juga gitu kalau misalnya Neneng pilih pacar pada saat itu. Karena kan susah ya nyari cowok yang bisa toleransi sama kerjaan Neneng. Kayak pulang pagi, terus harus jadi pacar sahur, orang, jadi pacarnya Raimla Ode, itu kan kayak kamu nggak boleh kamu gitu, takutnya cemburu. Neneng nggak bisa sama cowok-cowok yang gampang cemburu. Pernah nggak milih impian dan cinta? Iya, Atau yang kau jalani sekarang nih? Impian kah? Iya, kalau sekarang impian sih ya. Kenapa? Jadi memang kayak ada cinta yang datang lah. Dan aku memprioritaskan untuk impianku dulu. Itu cinta yang datang atau cinta yang DM? Nah, itu deh. Atau cinta yang komen. Ya sebut saja cinta yang datang lah. Cinta yang datang dalam perantara apapun. Jadi cinta itu ditolak mas? Ya bukan menolak sih, sebenarnya aku membuka hati, tapi ternyata aku berkomunikasi dengan diriku sendiri kalau kayaknya aku belum bisa gitu. Aku belum bisa, dan lebih baik aku selesaikan diriku dulu sampai aku benar-benar sudah siap untuk untuk cinta itu sendiri. Ngerasa belum siap buat mencintai. Lo nggak mau menyusahkan cinta? Ini cinta mana sih ini? Cinta mana? Ya pokoknya seperti itulah. Apa pelajaran terbesar yang pernah kamu dapat dari kegagalan dalam hidup? Wow. Waduh. Wah ini susah sih. Best question. Kalau saya dan belum ada di podcast ya, jangan di Rumpi Nusikat sudah ada Iya, belum. Oh, di Rumpi juga belum ada. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita kan rajin ketemu dengan orang yang berhasil tuh. Kalau kita tanya, kalau kita pelajari kisah hidupnya, sukses itu diisi sama orang-orang yang bukan hanya mahir di satu bidang, tetapi dia lebih duluan berjumpa dengan kesalahan dan belajar karenanya. Salah dan di masa lalu itu bata-bata yang membentuk kita yang benar sekarang tuh. Bersyukurlah kayak misalkan adik nih mulai salahnya dari usia belasan tahun, akhirnya di usia 30 nanti bisa lebih dewasa tuh.
Kesya? Boleh kesalahan dan belajar apa. 2 kali bercerai kan itu kan sudah pelajaran yang luar biasa kan, gitu kan. Pelajarannya ya jangan sampai bercerai juga nanti pas menikah. Oh, ya kan? jadi tidak melulu dari Diri kesalahan sendiri. kita. Iya. Belajar dari Kesalahan orang tua. Gitu loh. Jadi bagaimana cara saya lebih menghargai perempuan, iya, iya. menjaga komitmen, gitu. Kalau aku dari semua kegagalan-kegagalan yang pernah aku alamin, yang paling penting itu menurut aku punya jiwa yang penasaran. Jadi dengan semua kesalahan yang pernah kita bikin, kalau jiwa kita penasaran, kita bisa ngeliatnya lebih ke kayak, oh kita salah karena kita ini, karena kita waktu itu lagi di masa yang kita lagi ini. Jadi kita bisa lebih memperbaiki diri dengan cepat dan tahu mana dan kenapa dan gimana cara kita bisa memperbaiki diri kita. Iya. Jiwa penasaran tutorialnya nih. dan jiwa inner child kita sih menurut aku juga itu akan lumayan membantu belajar dari kegagalan kita. Jangan terlalu keras sama diri sendiri karena pasti kita akan bikin kesalahan dan itu normal. Kegagalan itu normal. Sebenarnya susah ya bersyukur karena pernah gagal tuh, karena kayak Neng juga nggak tahu ternyata oh bisa loh. Dan Neng gagal kayak orang-orang bilang kayak iya kita tuh belajar dari kegagalan, ternyata ngerangkul gagalnya itu tuh susah banget. Terus kayak bersyukur karena kita pernah gagal setelah dan yang gagal ya sama kayak Aurora bilang bahwa ya jangan sampai kita gagal lagi ngelakuin kegagalan yang sama, kayaknya kita nggak belajar jadinya. Bodoh. Gitu. Kalau sama kayak misalnya kita pernah ketusuk jarum, ya gimana caranya kita nggak ketusuk jarum lagi. Tapi menurut aku dari kegagalan tuh yang paling susah kan maafin diri kita sendiri. Aduh, Iya. ya lagi. Jadi menurut aku lebih penting maafin diri kita sendiri daripada takut sama gagal. Saya itu tipikal orang yang sangat-sangat pemikir. Wah, gila. Pemikir berat. Pemikir. Apapun hal kecil yang nggak perlu dipikirin berat-berat itu overthinking. Sadis. Saya pikirin kegagalan bisa kalau dideskripsikan banyak banget dalam asik. Pelajaran terbesar yang saya ambil dalam kegagalan itu adalah ketakutan itu ternyata nggak sesuai sama pemikiran kita. Tidak setakut itu, Jadi ini sebenarnya tidak iya, se-ekstrem gitu. Jadi pelajaran terbaiknya adalah ternyata janji Allah tuh benar gitu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Oh, Masya Allah. setelah Abang. sempit ada kemudahan. Iya. Kalau ada ujian yang kita anggap di luar, Cuman benar kita, kata Aurora. itu berarti Tuhan mau upgrade kita. Betul. Belum ada di podcast bang. Cuman betul kata Aurora. Kadang orang kapasitasnya beda-beda. Iya. Kadang ketika kita gagal kita menyalahkan diri sendiri. Itu juga untuk di beberapa orang berat gitu. Nah itu pelajaran untuk aku sendiri. Aku bersyukur karena aku bisa menerima. Oh ternyata Allah menyiapkan itu tuh atas satu alasan yang baik. Gitu. Kegagalan itu mungkin untuk mencegah dari keburukan yang lain Di masa depan. di masa depan. Benar. Seperti itu. Itu dia, bener banget tuh bang. Itulah teman-teman sekumpulan quotes yang bisa kalian potong di TikTok. Semoga ya. Terima kasih sudah menonton ini.